Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih untuk yang sudah datang ke channel aku. Kalau belum subscribe, tolong jangan lupa di subscribe, kemudian bunyikan lonceng, dan jangan lupa kasih like serta komentar biar aku makin semangat ya. Jodoh 5 langkah. Episode 20, Manja. Abang, Ain mau itu. Zainab memandang daging yang ada di piring Rangga. Kenapa sih dek, suka sekali makan yang ada di piring abang? Rangga tersenyum dan memindahkan daging yang tadi sudah dimakannya ke piring Zainab. Biasanya, kalau daging yang ada di piring abang enak. Zainab tersenyum lebar. Zidan duduk di samping Zainab memotong daging yang ada di piring saudara kembarnya dengan menggunakan sendok dan garpunya. Pria yang merupakan kembaran Zainab itu makan daging yang ada di piring adiknya. Menurut abang, ini daging sama saja rasanya sama yang ini. Zidan menunjukkan daging yang ada di piringnya. Apa saja dimakan Rangga, pasti enak kalau sama Zainab. Arumi memandang putri bungsunya. Sejak mulai tahu makan hingga sekarang, Zainab sangat suka makan sisa Rangga. Arumi sangat memahami kebiasaan putrinya. Zainab hanya tersenyum mendengar ucapan miminya yang tidak bisa dibantahnya. Ceritanya gini Mi, suatu Zainab dan Zidan bayi, kalau nggak salah umur 1 tahun. Waktu itu pas lebaran Idul Fitri, Kak Fira dan Bang Rangga makan kacang hijau. Zainab dan Zidan nangis minta. Jadi kakak bilang ke Bang Rangga, jangan dikasih kacang sama adik Zidan dan Zainab, takut tersedak. Setelah kasih tahu Bang Rangga, Kak Fira pergi ke dapur minta haluskan kacangnya pakai blender sama si Bibi. Gitu balik lagi, bawa kacang yang sudah dihaluskan, Rangga sudah kasih Zainab makan kacang. Kacang itu dikunyah-kunyah dia dan dimasukin ke mulut Zainab. Sekarang jadinya seperti ini. Jadi yang salah Rangga. Safira menceritakan kronologis peristiwa saat itu. Ia menyalahkan Rangga atas sikap adiknya. Rangga sedang makan menghentikan aktivitas makannya. Pada itu tertawa saat mendengar Safira menceritakan apa yang diperbuatnya saat masih kecil. Rangga tidak menyangka bahwa Safira masih mengingat peristiwa itu. Gimana nggak dikunyahkan? Kalau langsung dikasih takutnya tersedak. Sedangkan Zainab sudah nangis minta kacang di mulut aku. Mana Zainab dan Zidan kompak lagi korek kacang di mulut aku. Rangga membela dirinya. Zainab dan Zidan tertawa ketika mendengar cerita kakaknya. Arumi dan Habibi tersenyum saat mendengar kelucuan cerita Safira di saat mereka masih kecil-kecil. Pantas saja sekarang jadi seperti ini. Habibi menggeleng-gelengkan kepalanya menang Zainab yang fokus makan nasi di piringnya. Rangga hanya tersenyum tanpa membela dirinya lagi. Enggak apa-apa dek, abang sehat tanpa virus. Rangga tersenyum dan mengusap kepala Zainab. Habibi memandang Zainab dan Rangga. Terus-terusan tidak tahu lagi harus berkata apa. Ia hanya perhatikan Rangga dan Zainab. Arumi memandang suaminya dan sedikit tersenyum. Sulit baginya dan juga Habibi untuk memberitahukan kepada Zainab agar jangan terlalu menempel dengan Rangga, karena status Rangga adalah abang angkatnya. Udah mas, gak usah terlalu dipikirin. Yang penting dipantau terus. Arumi berbisik di telinga suaminya. Habibi memandang Rangga dan juga Zainab. Pria itu menarik napas panjang dan kemudian menghembuskannya. Bila ditanya sayang, sudah pasti ia sangat menyayangi Rangga, sama seperti menyayangi anaknya sendiri. Namun melihat Zainab yang begitu sangat menempel dengan Rangga, membuat hatinya tidak tenang. Habibi takut Zainab akan terluka nantinya bila Rangga hanya menganggap adik dan memilih gadis lain. Ia juga tidak ingin bila minta Rangga untuk menikah dengan Zainab dengan alasan apapun. Rangga dengan gaya santainya melanjutkan makannya tanpa menghiraukan tatapan mata pipi dan juga miminya. Pria selalu bersikap dewasa itu bila santai mendengar perdebatan kedekatan dirinya bersama dengan Zainab. Zainab, Zidan, kalian nonton ya di depan. Ada hal penting. Ia mau pipi bicarakan dengan Bang Rangga. Habib memandang Zainab dan juga Zidan. Setelah selesai makan malam, Habib ingin menanyakan tentang permasalahan yang dialami Safira siang tadi. Iya Pi, jawab Zainab dan Zidan secara bersamaan. Apa sudah ada petunjuk? Habib memandang Rangga. Belum ada petunjuk Pi. Pelaku memakai senjata api yang dibeli secara ilegal.
Meskipun kita berhasil menemukan peluru dan senjata yang dipakainya di tempat kejadian, kami tim penyelidik belum bisa melacak siapa pemilik dari senjata api itu, Rangga menjelaskan. Kafira yakin kakak tadi berhasil menembak bagian lengannya, Safira menang Rangga. Aku sudah cek kak, hampir di seluruh rumah sakit, apakah mereka ada menangani pasien yang tertembak. Namun sampai sekarang tidak ada laporannya, jelas Rangga. Bisa saja orang yang merintahkan pelaku memiliki dokter pribadi yang menanganinya, ucap Arumi. Safira menganggukkan kepalanya. Sangat sulit untuk menemukan pelakunya, berhubung memang tidak ada petunjuk yang bisa kita ambil. Lagi pula si pelaku memakai jaket hoodie dan juga masker sehingga bagian wajahnya tidak terlihat. Mobil tadi datang menyebutnya nomor plat polisi palsu, Fira menjelaskan. Yang kemarin menyerang Kak Fira di jalan tol mengaku perampok yang ingin merampok Kak Fira. Kami sudah menginterogasi mereka dengan berbagai macam cara. Tetap saja mereka tidak mau mengakuinya, ungkap Rangga. Arumi hanya diam mendengar apa yang dikatakan oleh Rangga. Sampai saat ini aku masih mempertanyakan mengapa yang diserang dia selalu Kak Safira, sedangkan mantan menantunya tidak. Aku yakin tidak sulit untuk melenyapkan mantan menantunya, Rangga memandang Safira. Itu juga menjadi pertanyaan Kak Fira. Bila memang dia bisa melakukan segala hal, pasti menantunya sudah diselesaikan dia sejak awal. Apa dia tahu bahwa Kak Fira anak pipi? Tanya Rangga. Sepertinya tidak, meskipun dia kalah tender dari perusahaan kita, namun dia menerima semuanya tanpa ada unsur dendam. Arumi yang mendengarkan pembicaraan Habibie bersama dengan anak-anaknya hanya diam dan mengerutkan keningnya. Persidangan selanjutnya minggu depan, jadi selama belum sidang lanjutan, Fira tidak usah ke kantor. Untuk kerjaan, selesaikan di rumah. Arumi memberikan perintah kepada putrinya. Iya Mi, jawab Safira sudah tidak bisa membantah. Mimi capek, Mimi ke kamar dulu ya, mau istirahat, ucap Arumi. Dalam permasalahan ini, ia tidak bisa cepat memutuskan. Yang pasti saat ini, ia akan menjaga putrinya dengan sangat berhati-hati. Safira duduk termenung di kamarnya. Apa tidak alaminya tidak ingin diceritakannya dengan calon suaminya. Bila seandainya Vino mengetahui hal ini, sudah pasti pria itu akan sangat marah dan mencemaskannya. Setelah perkara Mbak Dewi ini selesai, apa Fira harus berhenti jadi pengacara? Fira nggak tega dengar Pipi yang selalu mengatakan bahwa dia mencemaskan Fira. Safira masih teringat dengan apa yang dikatakan oleh pipinya ketika berada di rumah sakit tadi. Safira menggigit bibir bawahnya sambil terus berpikir. Suara dering ponselnya mengalihkan pikirannya saat ini. Ia memandang ponsel yang berdering. Dengan sangat cepat Safira mengangkat sambungan telepon dengan jantung yang berdegup hebat. Ia berharap Vino tidak mengetahui tentang hal ini. Halo, Assalamualaikum. Safira mengucapkan salam ketika sudah mengangkat sambungan telepon tersebut. Waalaikumsalam. Kamu lagi apa sayang? Tanya Vino. Lagi di kamar, sambil liatin kamar yang ada di depan rumah Fira. Safira tersenyum. Mendengar suara calon suaminya saja sudah mampu membuat hatinya merasa senang dan melupakan masalahnya sesaat. Apakah lampu kamar itu menyala? Tanya Vino. Jalan-jalan ke Pekanbaru, jangan lupa beli sepatu. Kalau kamu suka channel aku, please subscribe aku. Terima kasih.